jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap teguh, tetap semangat, tetap mencari Tuhan, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita ingin kembali melihat sebuah ayat firman Tuhan tentang prinsip kerajaan surga. Dalam Yohanes 3 ayat 1-7 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Bagaimana cara kita bisa hidup di dalam kerajaan surga? Bukan hanya mati masuk surga, tetapi kita hidup di dalam kerajaan surga. Karena doa Yesus, biarlah di bumi sudah seperti di surga. Jadi kita jangan sampai salah konsep, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, banyak orang akhirnya menjadi lemah, tidak maksimal, karena pikirannya cuma sekedar mati, masuk surga. Dan saya percaya kita hidup di dunia dengan sebuah tujuan yang sangat jelas sekali. Kita buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Jauh sebelum dunia ada, jauh sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam kekekalan. Dan Allah mau kita hidup di dalam rencana kekekalannya. Karena itu ketika Nikodemus sebagai seorang yang beragama, seorang pemimpin agama, seorang yang disegani, seorang yang punya reputasi dalam dunia agama, dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dikatakan dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam karena dia takut, dia sungkan, dia segan. Bagaimana apa kata orang, pendapat orang. Karena itu saya mau katakan, kalau saudara sudah lahir baru ikut Tuhan, kita harus buang yang namanya gengsi, apa kata orang. Kita ikut Tuhan, tidak ikut apa kata orang. Dia datang pada malam hari, dia malu. Tapi di sisi yang lain dia melihat, dia mengakui bahwa Yesus ini berbeda. Sehingga dia berkata, "Rabi, guru, kami tahu," kami ya, nggak pribadi, "engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Dia mengakui Yesus adalah guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Seringkali banyak orang tidak percaya. Yesus berkata, kalau kau nggak percaya, paling tidak percayalah dengan apa yang aku lakukan, bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Tapi memang tidak mudah. Karena itu bagaimana cara kita bisa hidup dalam kerajaan Allah? Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Karena itu dia berkata, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali," perhatikan, "ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bingung. Dia berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Karena dia sudah tua. Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus kedua kali, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi tidak ada jalan lain untuk kita bisa melihat surga, hidup di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain selain kita dilahirkan kembali. Nah, ini penting sekali. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Setiap kita perlu dilahirkan kembali. Kita ini diciptakan. Nah, kita ini buatan Allah. Kita dilahirkan semua. Tapi ingat, semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Semua telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah kematian dan maut. Kita perlu dilahirkan
Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita perlu dilahirkan kembali. Oleh karena iman, kepercayaan, oleh karena kebenaran, kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu dilahirkan ulang, bukan dari daging, bukan dari rahim orang tua kita, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara, untuk kita bisa lahir kembali hanyalah sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari dosa, kematian, dan maut selain dia percaya kepada Tuhan, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Karena itu khotbahnya Yohanes berkata, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga mengatakan, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kelahiran kembali bicara tentang sebuah inspirasi yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk menyadarkan kita siapa diri kita. Perbuatan baik kita cuma seperti kayak kain lap. Agama kita, Bapak Ibu, tidak bisa menyelamatkan kita. Kehadiran Tuhan, surga dalam hidup kita, hidup dalam kerajaan Allah hanya bisa terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Karena itu kita perlu bertobat, kita perlu berbalik. Hidup di dalam roh adalah sebuah proses. Kita dilahirkan kembali, lalu kita mulai hidup dalam budaya, nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran. Karena dalam hidup kita sudah terbangun pola, prinsip-prinsip dunia, pola-pola budaya, pola-pola manusiawi, pola-pola dosa di dalam hidup kita. Karena itu kita sudah belajar kemarin, kalau kita ingin tidak hidup lagi di dalam daging yang jelas sekali buah daging, marah, ini segala macam. Tidak satupun di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang berhenti dari amarah, berhenti dari yang namanya kepahitan, sakit hati, berhenti dari ketakutan segala macam. Dan kita nggak bisa lawan, karena itulah supranaturalnya kita. Karena kita berada dalam daging. Daging sama sekali tidak berguna. Daging bertentangan dengan roh. Satu-satunya cara adalah kita mulai masuk proses untuk mempercayai Tuhan, mengikuti Tuhan. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah, dengan kemurahan Tuhan. Karena itu Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Atau saudara cuma jadi orang beragama Kristen, tapi kita tidak mengalami pertobatan, kita tidak mengikuti sesuai dengan firman Tuhan, dilahirkan dari air dan roh, percaya, dibaptis sebagai tanda pertobatan, dipenuhi Roh Kudus dan mulai mengikuti firman Tuhan, mulai mengikuti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang telah menolong kita untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu setiap kita yang mendengarkan saat teduh ini, kalau engkau belum lahir kembali, engkau perlu dilahirkan kembali dari air dan roh. Bertobat, ambil keputusan untuk dibaptis, menyatu dengan Yesus. Karena baptisan itu cerita tentang kita menyatu dengan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Hidup dalam sebuah gaya hidup yang baru. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita yang belum dibaptis boleh dibaptis, yang belum percaya, boleh bertobat. Karena itu carilah komunitas yang sehat, yang bisa menolong, memimpin saudara untuk membawa saudara hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.